olahraga, Jabar hat-trick juara. Sobat olahraga, balik lagi dengan saya, Antik Eliana Febriani. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu atlet panjat tebing asal Kota Bandung. Penasaran siapa atletnya? Yuk ikutin saya. Halo. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah Kang, saya Antik Eliana Febriani dari Koni Jabar TV nih Kang. Oke. Kang, saya akan bertanya seputar kegiatan Akang selama jadi atlet panjat tebing ya Kang. Ya. Nah pasti sobat olahraga ini pada penasaran kan dengan Kang Ujang ini. Gimana sih awalnya Kang Akang tertarik di dunia panjat tebing sampai akhirnya Akang terjun langsung. Terus awal mula Akang karir itu kayak gimana Kang? Ya. Awal mula tuh saya dari pertama kali manjat aja kali ya. Pertama kali manjat tuh saya SD kelas 4 kalau salah itu. Pertama yang ngeliatin orang kan ada yang manjat-manjat gitu. Terus saya liatin. Besoknya gitu lagi saya liatin. Terus lama-lama saya diajak, ayo katanya dia cobain. Masih saya cobain lah, set. Manjat cobain. Ternyata ketagihan kan, suka. Dari situ terus aja hampir tiap hari. Manjat. Tapi di situ tuh masih belum jelas arahnya mau kemana gitu. Jadi cuma sekedar manjat aja gitu. Nggak yang nggak menjurus gitu mau ke jadi atlet. Jadi cuma kayak manjat orang-orang biasa aja gitu ya. Lama kelamaan pas ada Porda kalau nggak salah 2010 itu kan saya masih kecil belum ikut. Ada persiapan tuh senior saya tuh. Di persiapan Porda, nah dari situ saya ikut-ikut latihan lah. Oh, dipikir saya, oh kayak ini ya kayaknya jadi atlet tuh kayaknya, jadi atlet manjat tuh. Di situ saya ikutin aja latihan. Di situ saya penasaran kan, waktu itu tuh ada lomba juga Kejurda namanya di Garut. Itu Kejurda pertama saya di umur 8 atau 7 tahun gitu ya. Di situ awal mula karir saya sih. Oke Kang. Nah selama Akang jadi atlet ini ada nggak sih Kang support system Akang yang bikin Akang semangat terus gitu? Oh, iya. Support system ada sih, terutama kedua orang tua ya. Orang tua alhamdulillah support banget, kakak-kakak saya juga support gitu kan. Nggak ada yang nggak ada yang ngelarang gitu. Alhamdulillah semuanya disupport baik. Nah, bentuk supportnya tuh kayak gimana sih Kang? Bentuk support dari kedua orang tua Akang tuh kayak gimana? Ya kayak misalnya bapak saya kan, kalau saya mau latihan dianterin naik motor gitu kan. Terus kalau lomba pertama lomba itu dianterin juga sama dia. Habis itu meskipun cuma dianterin doang terus ditinggal nanti dijemput lagi gitu. Nah Kang, bisa diceritain nggak momen yang nggak Akang lupain selama Akang latihan gitu, kayak pas diantar-antar sama orang tua atau kapan gitu? Banyak sih momen yang dilupain, terutama kalau pas latihan pagi-pagi ini. Kan dulu bapak saya naik Vespa kan. Naik Vespa itu sempat ditilang juga, saya jadi telat latihan gitu kan. Ada sih itu momen yang nggak pernah dilupain tuh. Itu aja sih. Kalau telat latihan itu tuh ada sanksinya nggak sih Kang atau hukuman gitu? Enggak, cuman kesiangan aja, jadi orang-orang udah mau beres kita baru datang gitu. Gitu. Jadi nggak ada hukuman apa-apa gitu ya Kang? Nggak ada. Nah Kang, kan awalnya Akang tuh dari atlet panjat tebing di Sumedang ya Kang? Ya. Sekarang Akang memutuskan pindah ke Bandung. Nah kenapa tuh Kang? Jadi dulu tuh kan yang tadi saya bilang di awal tuh ada persiapan Porda itu 2010 tuh. Nah di situ saya masih ikut 2 tahun dari situ masih latihan. Nah habis dari situ, habis Porda 2014 saya berhenti itu manjat tuh, berhenti sampai 3 tahunan lah, 3 tahun berhenti. Mau cari teman latihan di Sumedang nggak ada, tempat latihan minim gitu kan, nggak punya alat juga gitu kan. Terus saya di otak saya kan pengen maju juga gitu ya, pengen berkembang gitu, nggak cuma pengen iseng-iseng doang gitu manjatnya. Saya cobalah hubungin teman saya yang di atlet
atlet Kota Bandung, ada namanya Sejati namanya. Hubungin, dia nanya, oh ya udah kata dia, pindah aja, cobain nanti diantar lah sama dia ngurusin ini. Udah diantar, ngasih surat lah, ngasih surat mutasi lah. Habis itu nunggu berapa bulan, habis langsung aja pindah ke sini. Nah tadi kan Akang sempat bilang tuh sempat berhenti latihan kan? Ya. Terus pas Akang kembali lagi, ada kakunya nggak sih Kang? Karena Akang nggak latihan sama sekali. Jelas itu kaku banget. Saya mulai dari nol lagi itu. Mulai dari nol lagi. Bener-bener dari nol ya Kang? Bener-bener dari nol. Terus balik laginya tuh berapa lama Kang? Aduh, lama banget sih sebenarnya baliknya lagi tuh. Jadi dulu tuh kan saya nggak kayak sekarang gitu ya, di spesialisasiin di speed gitu ya. Jadi dulu tuh saya masih manjat ya, asal manjat aja semuanya gitu. Ikut lomba yang kategori lead, kategori boulder gitu saya ikut semuanya. Nah pas pindah ke Bandung, saya manjat lead, saya manjat boulder, ternyata ketinggalannya jauh banget kan. Habis itu saya disaranin coba aja pindah ke speed katanya, manjat yang speed. Manjatlah saya cobain dari situ, asik juga kata saya kan, seru nih, cobain dari situ. Alhamdulillah progresnya lumayan rada cepat gitu ya. Si progresnya tuh. Jadi Akang tuh lebih tertariknya tuh di speed ya sekarang? Iya, kalau sekarang karena sebenarnya semuanya suka, cuman yang kejar sama saya ini gitu. Jadi ya saya yang ini aja gitu, yang speed aja gitu. Nah kan Akang sekarang udah jadi atlet panjat tebing Kota Bandung nih. Ya, ada nggak sih pengaruh dari sisi keprestasiannya pas makin meningkat gitu? Alhamdulillah ada, terasa banget gitu ya. Selama ini apa aja pencapaian prestasi Akang tuh? Awal mula dari pindah ke Kota Bandung tuh saya 2017 ikut ke Jurda, alhamdulillah gitu ya. Itu juga baru setahun manjat tuh, alhamdulillah dapat podium ketiga gitu kategori boulder di Kejurda daerah gitu ya, kelompok umur. Habis itu lanjut di Porda 2018, alhamdulillah juga dapat medali perak 1, perunggu 2. Nah habis dari situ lanjutlah persiapan PON di Prapon, alhamdulillah peringkat 2. Terus habis itu sebelum Prapon ada juga di lomba Eiger Sumatera tuh peringkat 2 juga. Habis itu di PON peringkat 2 alhamdulillah. Habis PON kemarin ikut lomba di Porda Jabar lagi kan 2021 itu alhamdulillah dapat emas 2, perunggu 4 kalau salah. Iya, alhamdulillah. Jadi dari sisi keprestasian tuh semakin meningkat ya, ya Kang? Alhamdulillah Ya Kang. Salah bertambah lagi. Ya. Nah, buat sobat olahraga yang belum tahu, Kang Ujang ini sempat mecahin rekor loh, meraih rekor tercepat, tapi belum diakuin. Nah, Kang boleh ceritain nggak kronologisnya tuh kayak gimana, Kang? Oh, itu di PON kali ya, di PON 2000, ya di PON kemarin, PON Papua. Kemarin tuh world record dunia itu masih di angka 5.20 ya, 5.20. Nah, dari situ tuh mulailah PON saya tuh kategori speed perorangan world record ya, manjat di penyisihan. Alhamdulillah waktu saya bagus gitu kan, masuk ke babak 16 besar. Di 16 besar waktu makin ngecilin dari 54, 53 turun lagi pas 4 besar gitu. Alhamdulillah saya mecahin rekor di 5.13. Nah di situ itu tuh sebenarnya nggak diakuin tuh karena eventnya, karena kan kalau world record tuh emang harus event dunia gitu ya. Nah jadi itu sedangkan itu event di Indonesia, dan juga pasti si fasilitasnya, si wallnya juga bukan yang apa sih namanya, kurang memadai gitu. Bukan kurang memadai, belum ada lisensi dari itu kalau mau mecahin rekor. Jadi kalau mau mecahin rekor itu dari mulai timernya, si belay device-nya, papannya, eventnya juga harus standar gitu. standar internasional gitu. Iya. Kalau kemarin mah hitungannya mecahin rekor di Indonesia aja gitu. Tapi Kang setelah kejadian itu Akang sempat ngerasa down nggak sih?
Enggak sih, kalau saya jadi malah lebih terpacu gitu. Gitu ya? Iya. Semakin semangat Makin gitu ya? semangat gitu. Oh, ternyata saya bisa nih gitu kan. Oh iya, iya. Oke, terakhir nih Kang, apakah Akang udah cukup puas dengan pencapaian Akang selama ini, atau masih ada nggak sih Kang target ke depannya yang mau Akang kejar di cabang olahraga panjat tebing ini? Iya. Kalau saya sih nggak akan puas sampai apa ya, sampai saya gak bisa ngapa-ngapain gitu di manjat, sampai udah sampai benar-benar saya gak bisa ngapa-ngapain di manjat, baru saya puas gitu kan. Tapi kejaran saya masih banyak gitu, mulai dari Olimpiade lah, terus seri-seri kejuaraan dunia gitu, saya masih pengen ngejar itu. Oke Sobat Olahraga, demikianlah bincang-bincang saya dengan Raharjati Nur Syamsyah atau yang akrab dipanggil Kang Ujang ya Kang. Ya. Makasih banyak atas waktunya Kang. Ya, Semoga sama-sama. Akang semakin berprestasi Amin, lagi. amin, Semoga amin. kedepannya akan semakin sukses ya. Amin, amin, amin. Nah, buat Sobat Olahraga, semoga perbincangan kali ini bisa jadi inspirasi buat kalian ya. Tapi Kang, sebelum kita pamit nih Kang, Boleh. gimana kalau kita salam olahraga bareng dulu ya Kang? Siap. Oke, 1, 2, 3. Salam olahraga, Jabar Hat-Trick juara.